wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengajar praktik yang telah hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 41 Hulon Dalangi, dan yang terhormat Bapak Ibu staf Dewan Guru serta tenaga IT yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izin dan kuasa-Nya lah kita bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan pendampingan individu oleh pengajar praktik terhadap calon guru penggerak di SDN 41 Hulon Dalangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini kepada Bapak Kepala Sekolah SD 41 Hulon Dalangi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik CGP Angkatan 7. Yang saya hormati teman-teman staf Dewan Guru SD 41. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Winan Asudi beserta Bapak Waluyo Dwi Asmoro sebagai CGP Angkatan 7 di SD 41 Hulon Dalangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu pendampingan individu 2 yang dilaksanakan oleh pengajar praktik dalam rangka kegiatan CGP Angkatan 7. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, pada tabi'in, dan insya Allah curahan rahmat dia sampai pada kita sekalian yang hadir di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga, bahkan kita semua warga SDN 41 bangga dengan 2 teman ini yang lulus di CGP Angkatan 7. Oleh sebab itu kami berharap, ini kan baru CGP kan, baru calon. Nanti kan ada ujiannya, ada kemungkinan artinya ada kemungkinan di akhir itu lulus bisa tidak lulus seperti itu. Ya. Maka oleh sebab itu, walaupun baru CGP, saya beserta teman-teman sangat bangga sekali. Kenapa? Jarang-jarang sekolah di kota punya CGP, gitu. Dan jujur, ketika masuk pendaftaran pertama itu banyak tuh orang banyak tuh ibu Yusni waktu itu belum ditolak oleh sistem. Kan waktu CGP aku belum ditolak tuh masih bisa, masih Ibu Maryam ya. Yang masih memenuhi syarat itu kan semua mendaftar. Alhamdulillah ada 2 yang lolos, dan insya Allah yang belum lolos di angkatan berikut, saya berharap bisa masuk dan lolos. Kenapa? Kalau saya dapat bocoran, ini juga cuma bocoran dari sesama guru. Katanya di kabupaten itu salah satu motivasi mereka masuk CGP itu, jika dia honor itu, maka ketika dia jadi guru penggerak, ada kemungkinan secara jalan tol dia masuk di, ya itu yang begitu, yang P3K itu. Tidak harus, saya tidak tahu benar atau tidak, cuma seperti itu katanya.
informasi yang saya dapat. Yang berikut, motivasi berikut juga, yaitu ketika masuk di mendaftar di apa ya? Yang mendapat sertifikasi ini PPG. Ya, PPG juga katanya ada kemungkinan langsung terdaftar jika dia honor, kemudian dia jadi guru penggerak. Yang ada di teman-teman itu ketika jadi guru penggerak itu yang ada di mindsetnya teman-teman itu cuma mau jadi kepala sekolah. Makanya Ibu Mada bilang, tidak Pak, saya tidak mau jadi kepala sekolah. Sedangkan bendahara orang sudah nggak bicara so pastel apa, so apalagi kalau so kepala sekolah. Saya sampaikan, pokoknya mendaftar dulu. Masalah mau jadi kepala sekolah, mau jadi apa itu urusan belakang. Kenapa? Karena ini hal yang baru, yang digelontorkan oleh Mas Nadiem gitu. Sifatnya kalau saya punya sistem, ketika ada hal yang baru itu mau jadi apa saya mendaftar dulu. Gitu. Urusan belakang dia mau jadi apa, pokoknya tetap pasti ada hikmah baiknya gitu. Makanya ketika ada hal yang baru jangan berpikiran negatif, jauhkan itu negatif thinking itu. Thinking ya begitu Pak Peri ya, begitu ke jamnya. Pak Peri kasih lurus Pak Peri, kasih lurus. Ya, jadi pada hari ini kita ada kegiatan pendampingan individu 2 dan juga mungkin ada diskusi. Saya berharap pada teman-teman ketika diskusi bisa berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Dan harapan saya kepada dua teman, Pak Waluyo dan Ibu Wina, karena memang ini saudara berdua sebagai aset, walaupun Ibu Wina kabar-kabar katanya bulan apa semua ke SMP 6, tetapi saya belum ke sana. Selama Ibu Wina masih di sini, saya menganggap Ibu Wina masih asetnya SDN 41 begitu. Walaupun beliau sudah punya tiket, pegang tiket, sudah lulus di P3K di SMP 6 ya. SMP 6. Maka selama masih di sini saya berharap bisa membawa perubahan positif kepada kami semua, baik kepada siswa, kepada guru-guru, dan pada lingkungan sekolah pada umumnya. Misalnya seperti yang disosialisasikan kemarin, budaya positif Pak. Budaya positif. Ternyata setelah diikuti itu video itu, semua guru itu tidak ada yang melaksanakan yang terakhir itu yang manajerial, cuma saya yang melaksanakan manajerial. Yang lainnya langsung, siapa terlambat? Udah di situ. Kalau saya tidak, saya yang terakhir manajerial. Siapa terlambat? Nah, ini Pak Guru biasa jangan terlambat ya, begitu. Ternyata itu yang katanya Pak Uyo itu yang harus diambil ya manajerial itu. Alhamdulillah, insya Allah pada yang belum melaksanakan manajerial, setelah sosialisasi budaya positif kemarin itu sudah akan dilaksanakan itu. Jadi tidak ada lagi yang membentak-bentak siswa. Mau sapu-sapu dorong walaupun di PTRAI ada baju bisa dikit. Ya, jadi sekali lagi harapan saya pada teman berdua bisa membawa perubahan, dan insya Allah di tes akhir nanti teman berdua bisa lulus sebagai guru penggerak angkatan 7. Amin ya Allah. Amin. Maka kegiatan pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh CGP angkatan 7, yaitu 1 Pak Waluyo Dwi Asmoro SAG dan Ibu Wina Abudi SPD di SDN nomor 41 Londalangi. Saya buka, mari kita buka bersama-sama dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh pengajar praktik. Langsung moderator. Ya, selanjutnya moderator yang akan disampaikan oleh Ibu Isna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN nomor 41 Hulondalani, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir di ruangan ini, dan mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati yang saya hormati pengajar praktik Bapak Abdul Latif Abjulu, yang saya hormati Bapak Ibu guru penggerak angkatan 7 yang insya Allah akan memfasilitasi diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di SDN nomor 41 Hulondalani. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siang hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa hadir bersama-sama. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu guru yang seyogianya masih meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diskusi bersama kami dan Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan dari diskusi pada siang hari ini yakni untuk mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan dalam hal ini saya yang akan bertindak sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Risnawati Soleman, saya guru di SMK Negeri 1 Gorontalo. Saya tidak sendiri, saya bersama Pak Abdul Latif Abjulu, beliau pengawas di kota Pak ya, pengawas pendidikan, pengawas bina. Ya. Kemudian yang akan memfasilitasi diskusi pada siang hari ini adalah Pak Waluyo Dwi Asmoro bersama Ibu Winang Abudi SPD. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pengantar diskusi sebagaimana yang saat ini saya sampaikan. Yang kedua, insya Allah akan dibagikan kalimat rumpang, kemudian akan disandingkan nanti dengan visi sekolah. Kita akan melihat visi sekolah. Yang berikut kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan oleh sekolah. Nah, terkait dengan merumuskan visi atau dengan apa yang kita impikan untuk anak didik kita akan melihat atau menyandingkannya dengan visi sekolah. Apakah yang Bapak Ibu impikan nanti pada saat Bapak Ibu akan mengisi kalimat rumpang itu sudah sesuai, atau kita akan melihat dengan visi sekolah apakah sudah sesuai dengan visi keberpihakan kepada murid, dan apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan saya sih yakin bahwa visi yang sudah dibuat oleh SDN 41 Hulondalani sudah sangat baik, sudah sangat terukur. Apalagi sekolah ini saya tahu adalah sekolah penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila nanti semua visi itu sudah terarah, maka selanjutnya kita akan melihat program-program apa yang akan kita laksanakan atau program-program apa yang akan kita buat untuk mencapai visi ke depan. Dan untuk itu kita akan melihat bagaimana perilaku guru, perilaku murid, juga perilaku orang tua serta warga di lingkungan sekitar, insya Allah akan tercermin pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah bagian dari pendidikan guru penggerak, maka kami tekankan kembali bahwa ini merupakan bagian dari proses pembelajaran guru penggerak, pendidikan guru penggerak.
Proses ini diharapkan menjadi dasar di dalam mengembangkan visi sekolah, karena ini sifatnya proses pembelajaran, namun kami berharap Bapak Ibu nantinya bisa aktif terlibat di dalam diskusi nantinya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam proses diskusi ini kami mengharapkan ini akan menjadi refleksi untuk kita semua terhadap visi sekolah. Jadi apa-apa nanti yang Bapak Ibu rumuskan, apa yang Ibu harapkan untuk murid, apa yang Bapak Ibu cita-citakan ke depan, insya Allah ini menjadi bahan refleksi untuk SDN 41 Bulandalangi ke depan. Lebih baik lagi, lebih maju lagi. Dan untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kami langsung serahkan kepada calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Winang Abudi, yang akan memfasilitasi jalannya diskusi pada siang hari ini. Kepada Ibu Winang, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu Winang. Ibu Winang. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja. Diskusi kita pada hari ini yaitu tujuan kita pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita mendiskusikan visi dan misi sekolah, di sini ada puisi. Kita baca dulu puisi dari karya Insinyur Soekarno. Puisi ini akan dibacakan oleh saya dan Pak Waluyo. Saya mau berpuisi sebentar. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia.
suaranya tidak bisa masuk. Jadi ini cuma disampai di sini. Ini maksudnya dari film ini adalah bahwa apakah saja pembelajaran yang Bapak Ibu ambil dari video ini. Tadi kan lihat bahwa ada Bernard Beer itu melihat ingin memanjat di gunung es, ya. Nah, kemudian dia siapkan alat, kemudian dia cari lagi alat sampai berusaha mencapai di puncaknya. Tapi pada saat sampai di puncak malah gunungnya runtuh. Apa dari pembelajaran ini? Boleh ada? Sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Usaha ya, usaha untuk mencapai itu. Ada yang lain? Ada dalam usahanya pertengahan jalan ternyata dia sadar bahwa dia punya potensi dari sendiri. Setelah alat dicari itu baru dia sadar ternyata dekat kaki itu bisa digunakan Mencapai tujuan itu. Iya. Dan terima kasih Pak Kep, tepuk tangan untuk Pak Kep. Ya ini adalah suatu usaha. Jadi sama dengan kalau kita di sini apa kaitannya dengan visi seorang individu. Nah, tadi Pak Kep bilang bahwa seorang individu itu bisa punya kemampuan, ya, punya bakat sendiri. Nah, dan kita sebagai guru ini kalau di dalam Ki Hajar itu menuntun mereka sudah ada sendiri. Kita nuntun dengan caranya yang benar bagaimana. Nah, kita tuntun dia supaya sampai tujuan. Jangan sampai seperti Bernard Beer tadi sudah sampai di atas malah roboh. Sama dengan nanti anak kita ke depan. Kita bercita-cita ingin membuat visi itu yang sebagus mungkin, tapi tidak sampai kepada anak individu itu sendiri. Tidak sampai ke tujuan. Bahwa visi adalah tujuan cita-cita di masa yang akan datang. Kita memimpikan anak itu seperti apa, dan semoga impian itu bisa terwujud. Itulah kita akan membuat visi ini. Begitu ya? Nah, oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini harapan saya sama Ibu Wina ya. Kalau saya mengharapkan impian saya kepada siswa itu menjadi generasi yang unggul, beriman kepada, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter mulia, menghormati, kreatif, berkarya, bernalar kritis, dan akan sukses di masa depan. Itu kalau impian saya. Kalau Ibu Winang itu mengharapkan anak-anak bisa mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga kelak bisa menjadi pemimpin dan berkembang sesuai keahliannya. Itu yang impian. Jadi impian saya juga punya impian, Ibu Winang juga impian.
ibu bapak guru juga punya impian masing-masing. Nah, di sini ibu bapak mohon maaf ya Pak Kep, bahwa saya di sini belajar bukan untuk merubah visi yang sudah ada di sekolah ya. Sudah dibuat, sudah kita sepakati, bukan saat ini saya merubah, tapi saat ini adalah saya belajar merancang visi di masa yang akan datang kalau sejatinya CGP ini jadi kepala sekolah, CGP ini bisa jadi guru di sekolah ini yang bisa memfasilitasi bahwa caranya membuat visi itu adalah seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid itu? Kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, visi sekolah nanti saya akan tampilkan juga di sini. Yang ada sudah di sekolah. Jadi sebelum kita menampilkan visi yang ada di sekolah, kita mau memimpikan dulu murid kita mau menjadi seperti apa. Murid kita nanti apa sih yang diharapkan di sekolah ini? Atau anak-anak didik kita nanti, peserta didik kita ini impiannya mau menjadi seperti apa? Kita mau buat kalimatnya dulu. Nah, ini ada kalimat perumpang ya, cita-cita murid di masa yang akan datang. Kita di sini diskusi bersama-sama bahwa di sini ada kata, kita langsung mengisinya bersama-sama ya. Nah, kita diskusi, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang apa? Kira-kira ada yang mau langsung diketik di sini, langsung biar kelihatan. Nah, di situ langsung. Nah, langsung di situ. Nah, langsung saya ketik di situ. Kira-kira kita memimpikan murid yang seperti apa? Berkarakter baik. Yang berkarakter baik. Ada lagi? Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter baik. Yang cerdas. Ada lagi? Kreatif. Ada lagi? Sopan. Prestasi, berprestasi. Yang lain? Ada? Sudah ada berkarakter baik, cerdas, kreatif, sopan, berprestasi. Yang kita harapkan impian kita ke anak yang akan datang masa depan itu apa? Ada lagi? Inovatif boleh? Boleh sekali. Boleh, inovatif misalkan. Ada tambahan Bu Yusni? Ada? Bernalar kritis. Mantap. Bernalar kritis. Ada lagi? Impian. Impian itu kan banyak. Nah, impian kita kepada murid itu apa? Berakhlak mulia, ya kan? Berakhlak mulia. Apa lagi? Ada? Jujur. Impian. Ayo, apa lagi? Kita ada apa? Kita tulis semua. Karena cita-cita murid. Disiplin. Berkarakter baik, cerdas, kreatif, sopan, berprestasi, inovatif, bernalar kritis, berakhlak mulia, jujur, disiplin, berbudaya antri. Dari paket bertambah lagi berbudaya antri. Ada yang mau ditambah? Berbudaya Lisa. Berbudaya Lisa. Lihat sampah, angkat. Berbudaya Lisa. Luar biasa. Ada? Tanggung jawab. Kalau bertakwa juga bisa ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tidak bisa ya. Nah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah cukup. Yang kalimat perumpamaan pertama kita memimpikan murid yang sudah prinsip ya. Nah, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah punya potensi. Kita percaya murid itu punya potensi. Ada lagi? Kita percaya bahwa murid punya potensi berkarakter, kata Ibu Ram, berkarakter. Tidak bodoh. Tidak bodoh, kita percaya bahwa anak itu tidak bodoh. Nah, luar biasa. Ya, punya kreativitas. Kita percaya bahwa murid punya kreativitas. Dan bertanggung jawab. Berpikir kritis, bertanggung jawab. Agent of change, agen perubahan. Percaya? Anak kita adalah agent of change. Bahasa Indonesia-nya? Agen perubahan. Oh, agen perubahan. Percaya bahwa anak itu adalah agen perubahan. Ya, masa depannya bisa merubah bangsa dan negara. Ya. Percaya bahwa itu agen perubahan. Agent of change. Agent of change. Canggih. Ada lagi? Kita percaya bahwa murid adalah punya potensi, berkarakter, tidak bodoh, punya kreativitas, berpikir kritis, bertanggung jawab, agen perubahan. Mau ditambah lagi, Bu? Cita-cita murid. Tadi ada kalimat bahwa kita percaya murid itu adalah begitu. Kita percaya murid punya potensi, berkarakter, tidak bodoh, punya kreativitas, berpikir, bertanggung jawab, agen perubahan. Itu dulu. Oke ya. Terima kasih. Yang kalimat selanjutnya. Di sekolah kita ini kita mengutamakan kedisiplinan, kerjasama, beradab mulia ya. Berakhlak sama enggak? Berakhlak mulia. Yang beradab itu diganti berakhlak mulia. Itu pimpinan. Gotong royong. Kita mengutamakan gotong royong. Berpikir kritis. Dan apa ini kan di sekolah kita mengutamakan berarti. Nah, mengutamakan anak-anak itu supaya berpikir kritis. Kreatif, mengutamakan kreativitas berarti ya. Nah, mengutamakan kreativitas. Peduli lingkungan, baru masuk peduli lingkungan ya. Utamakan, jadi harus peduli lingkungan sekolah ya. Nah, tadi masuk juga bisa di peduli lingkungan gitu. Ada lagi? Berpikir dan berkala itu sama. Berpikir Dan berkala itu sama. Nah, iya, berpikir kritis satu kali berpikir kritis, bernalar kritis ya bersama, bernalar kritis ya. Nah, berarti kalau sudah nalar itu berarti sudah ucapkannya sudah dilakukan nalarnya. Kalau berpikirnya berarti saya masih berpikir gitu. Oke, ada tambahan? Itu dulu. Oke ya, lanjut ya. Kalimat selanjutnya adalah cita-cita kepada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kita sadar betul bahwa kebersihan sebagian dari iman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan sebagian dari iman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan sebagian dari iman. Ada tambahan lagi, Bu? Kita sadar di sekolah ini murid kita apa? Cuma itu? Masih ada. Masih ada? Tunggu. Kita Kita sadar betul bahwa siswa kita
adalah anak yang beriman dan bertakwa. Bisa ya? Ya. Kita sadar betul bahwa siswa atau anak didik kita ini adalah anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghargai guru dan bersama. Kita sadar bahwa anak didik kita menghargai guru dan sesama. Utamakan keselamatan. Murid sekolah kita sadar betul bahwa mengutamakan keselamatan. Keselamatan dan kesehatan. Sudah. Ada lagi? Kita sadar betul, murid kita sekolah sadar betul bahwa dia disiplin, gitu ya. Murid kita disiplin. Nah, kita sadar bahwa dia ini disiplin, anak yang disiplin. Disiplin, ibu bilang tambah disiplin. Nah, boleh curah itu? Masih ada? Pas. Pas. Nah, tinggal satu kalimat cita-cita murid. Yang terakhir adalah, oh masih dua ya. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk belajar dan mengajar. Kita yakin warga sekolah ini yakin untuk belajar dan mengajar. Warga ya, warga sekolah. Ada lagi? Kita warga sekolah di sekolah ini yakin. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin agent kontrol bagi siswa. Warga sekolah yakin bahwa kita sebagai guru itu sebagai agent kontrol bagi siswa. Ada lagi? Kita warga sekolah di sekolah yakin bahwa aturan itu harus dipatuhi. Aturan itu harus dipatuhi. Iya. Peraturan itu harus dipatuhi ya. Iya. Kayak di sekolah. Iya, kayak maksudnya kalau mendatangkan sekolah itu jam 7 harus jam 7. Disiplin, harus mematuhi aturan ya. Nah, kalau kita membuat sekarang kita ganti meyakini ya, meyakini keyakinan gitu ya. Nah, kita warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa siswa meyakini keyakinan sekolah ya. Keyakinan sekolah. Oke? Iya. Ya, keyakinan. Sekarang diganti sebagai keyakinan. Keyakinan berarti kita sepakati bersama. Kita yakin bahwa anak-anak ini juga meyakini keyakinan sekolah. Sudah? Warga sekolah ya bersikap sopan kepada guru. Kita warga sekolah ini yakin siswa mengerjakan tugas dari guru. Siswa mengerjakan tugas dari guru. Memelihara fasilitas sekolah. Yakin bahwa anak-anak bisa memupuk kerjasama, gitu ya. Tolong menolong sesama. Bertanggung jawab. Kita yakin warga sekolah ini ya yakin bertanggung jawab. Tapi kita yakin semua warga ini adalah bertanggung jawab. Berperilaku baik sesama. Kita warga sekolah di sekolah yakin semua akan kita berwaktu. Semua indah pada waktunya. Indah pada waktu. Iya. Oke ya, kita sepakati sampai situ dulu ya. Lanjut yang terakhir, kalimat terakhir. Kita dan warga sekolah paham bahwa pendidikan itu penting. Paham bahwa pendidikan itu penting. Ada lagi?
Bahwa anak-anak kita sekolah itu penting berarti ya. Kita mimpikan murid kita ini adalah kita yakin bahwa pendidikan itu penting. Warga sekolah paham apa lagi? Kalau dikaitkan dengan tema kita hari ini belum bergerak, sekolah itu pendidikan itu sebagai wahana pembebasan. Wahana pembebasan. Oh, singkatnya itu kita paham dan warga sekarang paham bahwa merdeka belajar, gitu ya. Singkatnya merdeka belajar. Ya seperti zaman-zaman dulu gitu ya. Merdeka belajar. Kita paham. Kalau tambah lagi ini tentang cita-cita murid. Nah, bahwa kita paham kalau anak kita ini kan tadi ada bakat juga. Dia paham bahwa anak kita ini bisa mengembangkan bakat. Bisa nggak? Bisa ya? Kita paham bahwa siswa yang ada di sekolah ini bisa mengembangkan bakatnya masing-masing. Bakat dan minat ya, bakat dan minat. Bisa paham bahwa anak-anak bisa mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Ada tambahan lagi? Bahwa pendidikan itu adalah manusia dan manusia. Pendidikan itu memanusiakan manusia. Cita-cita murid pendidikan itu memanusiakan manusia. Sesuatu yang didapat bisa baik dengan seperti ini, maksudnya Memanusiakan manusia. Nanti pikirannya kita berarti saya bukan manusia. Memanusiakan manusia boleh? Hah? Oh ya, bahasanya yang ganti. Iya. Kita dan warga sekolah bahwa Boleh. Tadi masukannya Ibu Lis memanusiakan manusia. Kan kita menyusun kalimat ini kita susun. Iya. Bisa. Ibu bilang sudah catat? Sudah ya? Kita dan warga sekolah berarti kita dengan semua warga di sini paham bahwa sekolah adalah produk anak cerdas dan berakhlak. bahwa sekolah produk anak yang cerdas dan berakhlak, gitu ya. Paham bahwa anak itu memang cerdas, ya. Bahwa anak itu memang berakhlak. Kita paham. Anak cerdas dan anak cerdas. Anak Cerdas dan berakhlak. Sehat itu ibu pesan. berteman Berteman tanpa membeda-bedakan. tanpa membeda-bedakan. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Berarti ada tambahan? Berarti di sini kita dan warga sekolah paham bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan memanusiakan manusia. Sekolah adalah produk anak cerdas dan berakhlak. Berteman tanpa membeda-bedakan. Kita paham berarti ya. Ada tambahan? Atau sudah? Sudah ya? Itu dulu. Nah, ini adalah kita tadi sudah menyusun kalimat rumpang dari atas tadi yang pertama ya, dan yang pertama. Nah, di sekolah mengutamakan kedisiplinan ya. Gotong royong. Ini memimpikan murid yang berkarakter baik, cerdas, kreatif, sopan. Nah, dari cita-cita ini kita mau simpulkan supaya menjadi sesuatu yang singkat, jelas, dan padat. Ya. Nah, jadi mau kita susun misalkan sekarang. Kalau kita sudah punya cita-cita untuk murid di masa depan, kita memimpikan murid yang berkarakter, berarti suatu saat anak ini bisa kata apa supaya kita jadikan satu dari semua kata ini.
kita memimpikan murid yang berkarakter. Nah ini ada berkarakter, cerdas, kreatif, sopan, berprestasi, inovatif, bernalar kritis, berakhlak mulia, jujur, disiplin, berbudaya antri, berbudaya lisan, bertanggung jawab, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, untuk sebagai penopang. baca penopang ke kalimat ini jadikan Sebagai penopang. sikat gitu. Begitu Pak ya. Nah, jadikan sikat itu bagaimana? Menjadi apa ini nanti? Murid-murid kita mewujudkan atau terwujudnya, mewujudkan atau terwujudnya. Terwujudnya yang sudah kita semua ada kata kreativitas, ada berkarakter, tanggung jawab, kemudian ada budaya lisan. Jadi kita sikatkan seperti apa, menjadi seperti apa. Bicara terwujudnya siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, beriman, bertakwa, terwujudnya siswa yang berkarakter. Sebenarnya itu karakter itu poin-poin itu masuk karakter, sopan. Nah itu dia makanya disingkat berkarakternya. siswa yang berkarakter, Terwujudnya siswa yang berkarakter, inovatif, Berbudaya yang berakhlak dulu pertama. Yang pertama itu berakhlak mulia. Berakhlak mulia dulu pertama, baru berkarakter, cerdas sudah. kita ambil yang Cerdas itu ini dulu. masuk di semua itu. pakai inovatif, Joy. Dia berakhlak mulia Inovatif dulu. yang terakhir. Kalau berakhlak mulia kan di P5 sambungannya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ya terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Itu dulu yang berakhlak mulia, ya, berkarakter, Inovatif, cerdas, Cerdas, inovatif. Termasuk inovatif itu. termasuk inovatif. Cerdas baru inovatif terakhir. Boleh. Sudah, bisa aja. Tuh lain so masuk di dalam situ itu. Ya, baru ada Di situ ada pengenalan kritis, kreatif, Cerdas, kreatif, dan inovatif sudah. budaya lisan ada budaya lisan termasuk Semua kata Masuk di karakter. Kalau Masuk bisa di karakter itu. karakter. Semua itu semua masuk di ada karakter. 26 karakter itu masuk. Masuk itu. Sudah situ Karakter saja. namanya. Jadi berakhlak mulia dulu percaya. Ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, Berakhlak mulia baru. Berkarakter, cerdas, kreatif, inovatif. Sudah. Nah, itu. apa nalar kritis tidak? Bernalar kritis. Itu cerdas, oh. kreatif, Kreatif gitu ya. Apa Bang? Anak kamu sudah ada belum sebelum ya? Sesama anak sudah semua. Karakter kreatif, inovatif. Prediksi. Karakter inovatif, kreatif, dan bernalar kritis. Sudah, sekarang ketik lagi di sini jatuhkan. Tadi kumpulan di jadwalnya sini kita lagi kumpulannya di situ. Nah, kita ditambah. sama dia Pak. Kita sambil menikmati itu ya. Nah, ini yang sudah kita simpulkan bahwa yang dari kalimat rumpang tadi terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, Cerdas, berkarakter, cerdas, cerdas, kreatif, inovatif. Sudah. Apa lagi? dan bernalar kritis. Dan bernalar kritis.
Jadi semua ya nih, jadi B5 semua ya. Kritis itu kan cerdas dia. Soalnya saudara dulu aku ya. Iya, kalau cuma pintar, bernalar kritis tidak masuk, tapi kalau cerdas Semua masuk. Oh, semua masuk ya. Mereka ada orang itu harus kreatif dan inovatif. Bakal ada orang mau. Ya, tidak apa. Ini kan masih kita berdiskusi. Oke, sudah mantap. Ya, Lanjut. lanjut. Nanti sekarang kita lihat kesimpulan sudah ya, terwujudnya. Bu Wina kasih besar Yang tadi. yang kesimpulan. Nah, Ibu Bapak, ini kesimpulan kita dari kalimat rumpang tadi yang sudah kita susun sama-sama. Misalkan ini mewakili impian ke depan dari siswa atau murid kita atau peserta didik kita bahwa terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, kreatif, dan inovatif. Ini sudah kita simpulkan tadi dari kita diskusi tentang kalimat rumpang tadi ya, bahwa ini hasil dari kalimat rumpang tadi. Nah, sekarang dari sini Ibu Bapak yang sudah kita susun kalimat rumpang ini, kita lihat visi sekolah yang sudah ada. Di sini saya bukan berubah dengan Ibu Bapak ya, tapi saya belajar bahwa mau menyusun sebuah visi itu kita pakai kalimat rumpang seperti tadi. Impian kepada murid itu seperti apa? Jadi bukan langsung ini yang cocok, ini yang cocok. Nah, biasa kan ikut. Oh, yang di sana begini, kita ikut yang begini. Nah, tapi suatu saat kita ke depannya, kalau kita misalkan Ibu Bapak nanti akan jadi kepala sekolah atau jadi guru yang mau membuat sebuah visi, jadi kita buat kalimat rumpangnya dulu, baru kita susun impian murid ke depan itu seperti apa. Bahwa visi itu adalah satu kata-kata atau kumpulan kata yang memiliki cita-cita. Nah, cita-cita tujuannya ke depannya itu seperti apa, yang itu yang kita harapkan. Ini adalah kesimpulan yang sudah kita buat dari kalimat rumpang. Kita lihat sekarang visi yang sudah ada di sekolah, apakah sudah sama seperti yang kita buat ini? Masuk atau tidak? Nah, kita impian sama atau tidak, kita lihat sekarang. Nah, cek ya. Oke. Berarti lihat di sini visi sekolah yang sudah ada. Yang sudah ada kita susun berapa bulan lalu ya? Berapa bulan lalu? Sudah. Sudah. Ada orang ini. Nah, pada saat dulu saya mau susun juga tidak tahu. Diajak capsek itu diajak bersama-sama tuh. Tapi kita hanya mengarang-arang ke P5 gitu loh. P5 seperti apa, tapi kita tanpa menyusun kalimat rumpang itu. Nah, ini sudah terbentuk. Saya juga lalu belum paham bagaimana caranya. Nah, ikuti saja ini. Terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan peduli lingkungan. Nah, kalau kita lihat tadi peduli lingkungan tadi juga masuk di budaya Lisa. Nah, Lisa kan peduli. Jadi lihat kalau ini kayak Lisa tuh kayak diperintah, tapi kalau sekarang kita bukan perintah lagi, tapi jadi pembiasaan. Tanpa diperintah, anak itu akan dengan sendirinya membersihkan karena terjadi pembiasaan. Akhirnya masuk juga nih, misalkan ini peduli lingkungannya gitu. Nah, jadi kita lihat sekarang visi sekolah ini bagaimana kita mau menumbuhkan kepada murid supaya bisa terwujud. Kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan supaya visi ini bukan hanya sebagai slogan saja, nah simbol, tapi anak nanti bisa mencapai ini dan menjadi anak yang bertakwa. Jadi kegiatan apa untuk bertakwa? Kemudian anak ini berakhlak mulia, kegiatan apa yang mendukung itu? Berkebinekaan global. Di sekolah kita buat apa supaya anak ini berkebinekaan global? Kemudian bernalar kritis. Anak ini mau jadi anak yang bernalar kritis. Kita sebagai guru nanti bagaimana membuat kegiatan supaya anak ini bisa mewujudkan, bisa tercapai nalarnya menjadi kritis. Nah, kemudian peduli lingkungan juga, kegiatan-kegiatan apa nanti kita buat supaya semua yang kita buat di visi sekolah ini bisa terwujud. Bukan hanya sebagai
slogan. Visinya ada, tapi kegiatan untuk menciptakan itu tidak ada. Begitu ya? Nah, kita sekarang lihat. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Visi tadi kita balik. Apakah ini sudah selaras dengan cita-cita murid? Ya. Sudah selaras ya? Selaras. Dua, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Ya. Iya. Karena cita-cita. Sudah berpihak ya? Berarti tadi anak kita mewujudkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, benaran kritis, peduli lingkungan. Berarti sudah berpihak ya. Nah, divisi ini. Nah, berakhlak mulia, berkebinekaan, benaran kritis, dan peduli lingkungan. Berarti sudah berpihak. Nah, untuk membuat ini berpihak kepada murid ini, nah sekarang kita lihat di sekolah kita. Di sekolah kita ini, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dulu dengan visi yang sudah ada? Apakah ada yang ingin disesuaikan dari tadi terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, benaran kritis, dan peduli lingkungan? Apakah sudah itu cukup? Cukup. Berarti sudah cukup ya? Tidak usah ditambah lagi ya? Berarti sudah sesuai begitu ya? Sudah sesuai pada. Karena berbineka itu sangat penting. Ya. Semua masuk ke situ. Nah, sekarang kita identifikasi di sekolah visi itu. Sikap dan perilaku guru, kepala sekolah, orang tua atau warga sekolah di sini, misalkan yang tadi di visi yang sudah ada. Apakah guru masuk tepat waktu? Contohnya di situ. Ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Oh iya, nah itu Jen, tepuk tangan tuh Jen. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar. Apakah ada orang tua mendampingi anak belajar? Kalau di rumah ya, nah di sekolah nggak ada ya. Murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Jadi sikap dan perilaku guru. Kalau sekarang kita lihat di semuanya di sini, sikap dan perilaku guru, apakah sudah mencerminkan semua? Kalau misalkan saya datang terlambat, berarti belum ya. Nah, misalkan saya tidak mematuhi, berarti saya belum mencerminkan. Tapi ya mungkin akan berusaha untuk datang tepat waktu. Tapi selama ini saya berusaha selalu datang tepat waktu, walaupun dari dulu saya, walaupun honor dari 2007 sampai sekarang, walaupun saya tinggal masih di Limboto ya Pak Maman ya. Jam 7 masuk, saya dari Limboto diusahakan setengah 7 kurang saya sudah di Limboto. Sampai di sini jam 7 pagi. Walaupun pernah naik motor, pernah naik bentor. Naik bentor yang paling lama 45 menit saya bawa bentor dari Limboto. Saya tapi berusaha tidak terlambat. Nah, tidak terlambat, tapi itu waktu dulu ya. Waktu masih jauh. Sekarang sudah pindah di sini. Nah, tapi saya juga berusaha walaupun banyak ada kesibukan yang di wihara juga. Nah, karena saya juga kerja 2 tempat di wihara juga. Nah, saya berusaha di sini. Kalau tidak ada jam, saya lari ke wihara juga. Itu bisa di situ karena saya ada dua tugas begitu ya. Dan di sini saya juga. Tapi mohon maaf kalau di sini saya juga bisa mengecewakan kepala sekolah. Saya juga mohon maaf tentang sikap dan perilaku saya. Nah, kemudian ini berarti sudah sesuai ya? Sudah sesuai? Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah berarti sudah sesuai. Ada yang perlu ditambahkan dari identifikasi ini, dari sikap dan perilaku guru, kepala sekolah, orang tua. Ini contohnya saja, ini contoh bahwa kita semua di sini apakah sudah ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Apakah kita di sini juga
anak-anak itu sudah disiplin dan sopan terhadap guru, berarti sudah mencerminkan gitu ya. Nah, ada lagi tambahan dari ini. Sikap yang lain, sikap dan perilaku yang mencerminkan selain yang contoh ini. Ya, sikap guru, apakah guru di sini taat beribadah? Taat. Oh, bagus. Taat ya. Oh, taat sekali. Berarti taat ya, taat beribadah. Akhirnya coba ya. Taat sekali ya. Oh. Jadi sama yang Taat atau taat? Taat. Taat ya. Jadi ya. Nah, berarti tadi kita lihat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti kita juga taat menjadi contoh anak-anak, teladan anak-anak bahwa kita juga untuk bertakwa kita rajin beribadah. Demikian juga saya yang Buddha, Ibu Encik yang agama Kristen ya, nah, sudah agama Islam ya, perilakunya di sini ada kegiatan-kegiatan yang bisa mencerminkan tentang sikap dan perilaku. Misalkan kalau agama Islam, nah kita juga ada kegiatan-kegiatan yang seperti apa? Sholat duha, kebiasaan lagi, zikir, membaca ayat ya. Nah demikian juga dengan yang Buddha ya. Ada kalau yang Buddha ada puja bakti, ada meditasi ya. Berarti bertakwa kepada Tuhan, sikapnya juga bertakwa. Kayak Dinci juga ya, Dinci beribadah bersama itu juga. Nah itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sikap dan perilaku guru berarti sudah mencerminkan dari visi di sekolah yang ada, visinya yang. Nah kepala sekolah taat beribadah. Ya, taat beribadah. Kemudian sikap dan perilakunya apakah sudah mencerminkan seperti sopan santun? Sudah. Semuanya berarti ada ya? Oke. Nah, ada tambahan dari identifikasi ini. Orang tua mendampingi anak belajar. Iya, kalau misalkan di sekolah sudah belajar, orang tua kita juga tahu berkolaborasi dengan orang tua. Sudah ya? Data tambahan? Ada, kita lanjut. Nah, dari ini inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku mencerminkan visi sekolah. Perubahan yang dapat dilakukan dari visi itu misalkan untuk mencerminkan dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Tadi seperti kegiatan-kegiatan itu misalkan pembiasaan ya. Nah, iya. Kebiasaan sebelum belajar ada seperti apa, berdoa, kemudian salam. Nah kalau budaya biasanya 5S ya. Nah, senyum, salam, sopan, santun. Sapa itu kan, sapa, sopan, santun itu pembiasaan juga. Jadi itu tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang tadi berkebinekaan global. Kegiatan seperti apa untuk melakukan bersama mencapai visi itu? Untuk mencapai kebinekaan global itu yang dilakukan di sekolah ini apa? Solidaritas seperti ini kegiatan keagamaan, berarti semua warga sekolah mendukung ya. Nah, itu walimah seperti itu ya, kegiatan saling menghargai ya. Misalkan yang agama Buddha beribadah, yang lain juga menghargai, yang Kristen beribadah, menghargai, Islam juga beribadah, yang Buddha. Contohnya yang sekarang masih turut Ada gantung sifat. Oh ya Imlek ya ada itu ya, saling bersolidaritas. Kalau waktu pas Natal ada pasang pohon Natal ya. Kemudian pada saat Imlek ini ada pasang lampion. Nah, nanti kalau Natal sudah, Imlek sudah, Idul Fitri gantian ya. Berarti bersolidaritas masing-masing juga ya, menghargai juga. Kemudian kalau nalar kritis, kegiatan seperti apa? Ibu nih ada usul kalau untuk bernalar kritis apa kegiatan untuk inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi? Ada kan literasi sebelum
Masuk, ya. literasi. Setelah itu di kelas, setelah membaca ada Menceritakan apa yang dibaca ya, berarti literasi ya. Membaca, setelah itu anak-anak menceritakan apa yang sudah dibaca. atau dia menanyakan apa yang dibaca tadi. Oh, menanyakan apa ya, apa yang tahu bisa ditanyakan. Jadi yaitu pembiasaan literasi ya. Nah, pembiasaan literasi. Berarti anak akan menceritakan, bukan hanya sekedar membaca ya, berarti. Nah, begitu. Nah, kemudian berkesinambungan gola sudah nalar kritis, peduli lingkungan. Apa? Lisa. Lihat sampah, angkat. Jumat bersih. Jumat bersih. Nah, Jumat bersih itu bisa untuk melakukan inisiatif bahwa sekolah kita bisa mencapai visi itu dengan peduli lingkungan. Oke, terima kasih. Lanjut. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Kolaborasi itu berarti kerjasama. Ada kan paguyuban. Adakan paguyuban. Ya. Mengadakan paguyuban. Paguyuban dengan orang tua ya. Ya, paguyuban. Nah, paguyuban dengan orang tua. Dengan dunia usaha. Dengan dunia usaha juga sudah dilakukan itu ya. Nah, sudah berarti sudah berkolaborasi dengan dunia usaha. Contohnya sudah terbukti dengan pembuatan pabrik ya, itu pabrik juga, kemudian pagar juga ya, itu berkolaborasi ya. Berarti sudah tangga, oh ya. Kelas, nah apalagi kelas ini ya. Nah, ini kelihatan cantik indah ini karena kolaborasi ya. Paguyuban, kolaborasi dengan paguyuban orang tua. Oke. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah? Seperti tadi sudah berarti ya. Ya, boleh ya, seperti kegiatan-kegiatan. Kalau sekarang kita setiap hari itu kan berbeda-beda kegiatannya. Senin pembiasaan upacara, sudah biasa. Selasa pembiasaan literasi. Rabu pembiasaan pramuka. Kamis senam, jalan sehat. Ya, pebugaran. Nah, Jumat religi, sholat duha, masing-masing agama ada ya, kegiatan keagamaan. Apalagi ditambah lagi yang baru kegiatan apa, mengumpulkan amal beras itu supaya apa, membantu sesama ya. Nah, berarti bisa juga peduli lingkungan, bukan hanya peduli kebersihan, tapi peduli sama masyarakat sesama, orang yang susah atau anak-anak siswa yang tidak mampu juga kita bisa peduli sama mereka. Luar biasa berarti kegiatannya lengkap. Ada yang lain? Kegiatan yang lain untuk mewujudkan visi itu. Terwujudnya siswa yang bertakwa. Kalau bertakwa sudah kegiatan keagamaan ya, berakhlak mulia. Nah, kemudian kebijakan global juga sudah, kemudian nalar kritis juga, literasi sudah, peduli lingkungan juga sudah. Jadi luar biasa, sudah terwujud kegiatan-kegiatan mewujudkan visinya. Dan tinggal pembiasaan anak-anak itu saja ya yang dilakukan. Nah, kemudian langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Kerjasama. Ya. Jadi dari kalimat itu semua sudah ada ya? Semua ada. Rancangan waktunya? Berarti tadi sudah, setiap hari sudah ada perubahan. Nah, dalam merubah inisiatif ini, kalau sekarang saya belajar di guru penggerak itu ada kalimat prakarsa. Nah, kalimat prakarsa itu biasanya apa yang mau dirubah, mau apa yang mau ditingkatkan, Kayak seperti contoh, pada saat saya belajar itu mau meningkatkan yang inovatif misalkan, atau yang benar kritis, baru kita buat pertanyaan, kita gali mimpi, ya, kemudian kita eksekusi apa itu yang ada, semua seperti ada di kalimat kerja Ibu Winang ya. Nah, seperti di Bagja. Jadi kalau mau mewujudkan itu, kita prakarsai kalimat perubahan itu seperti apa. Kita nanti kedepannya juga bisa buat seperti itu. Jadi dari visi yang sudah ada ini, mana yang mau kita angkat? Yang misalkan kurang tuh ya, misal Pak Oman ya dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu berarti anak ini kurang
beriman dan bertakwa misalkan. Nah, kegiatan apa yang mau kita buat, ya, apa yang mau kita lakukan itu ada juga caranya, seperti bagja itu. Nah, di kalimat perubahan, prakarsa perubahan sekolah. Jadi kalau memang ini sudah konkret, nah memang sudah mewakili dari visi yang sekolah ini sudah bisa terlaksana di setiap kegiatan yang ada di sekolah, itu berarti sudah terbentuk. Jadi visi kita bukan hanya angan-angan saja, ya, tapi bisa dibuktikan, bisa dilaksanakan dalam kegiatan selama di sekolah. Nah, dari sini ada tambahan kepada Ibu Beka atau Pak Fatih? Ada tambahan? Oh, iya. Kesimpulannya bahwa ini kesimpulan bahwa dari visi yang sudah kita ada di sekolah ini sudah terlaksana, gitu ya? Terlaksana dari apa yang sudah kita lihat tadi memang sudah mewakili dari kalimat yang disampaikan di terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, analisis dan peduli lingkungan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, bahwa nanti kalau kita mau membuat suatu visi, bahwa kita ada langsung dari kalimat perumpamanya dulu, nah, baru kita buat sebuah visi bahwa impian murid nanti ke depannya seperti apa. Ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan? Nanti dilanjutkan sama Ibu. Saya akhiri, terima kasih. Ibu Wina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.